Salam damai dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa dan saudara-saudari dimanapun Anda berada, senang rasanya saya, Suster Maria Vincentia SFS, dari Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi, bisa menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Tema kali ini, Adventus, adalah menantikan kedatangan Sang Penebus, yang akan dibawakan oleh RD Justinus Dwi Karyanto. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh para suster novis SFS dan umat Paroki Santo Yosef Sukabumi. Selamat menikmati. Aku rindu, kau
Saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan kutipan kitab suci dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Dari Tamar, Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dan dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabiam. Rehabiam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hezekia. Hezekia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekoa dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoa memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Yerubabel. Yerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Elihud. Elihud memperanakan Elazar. Elazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah Injil Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah pantun. Sekarang musim buah duren, mari kita segera makan. Mari masuki masa Advent, saat tepat pembaharuan iman. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang masa Advent adalah masa pembaharuan iman. Agar apa, saudara-saudara yang terkasih? Agar perayaan Natal nanti bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tetapi sungguh-sungguh kita hayati dengan penuh iman. Maka saudara-saudari yang terkasih, bacaan dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 tentang silsilah Yesus Kristus harus kita hayati. Memang saudara-saudara yang terkasih, sepintas kita bosan, ya, karena yang kita dengar adalah sederetan nama-nama. Namun saudara-saudara yang terkasih, kalau kita kaji lebih dalam, kita selami lebih sungguh, ternyata ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, kita disadarkan bahwa Allah sungguh hadir dalam sejarah manusia, dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus bukanlah tokoh khayalan, bukan tokoh rekaan sutradara film, tetapi Yesus Kristus adalah sungguh hadir, lahir dalam kehidupan manusia melalui rahim Bunda Maria. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, melalui silsilah Yesus Kristus ini mau dinyatakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah kepenuhan janji dan wahyu Allah sendiri. Ia diberi gelar anak Abraham. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Abraham adalah bapa segala bangsa. Maka Yesus Kristus adalah kepenuhan yang dijanjikan Allah melalui Abraham. Dia datang bagi segala bangsa manusia. Ia juga diberi gelar anak Daud. Apa artinya ini, saudara-saudara yang terkasih? Daud adalah raja yang dihormati, disegani. Maka di sini Yesus Kristus tampil sebagai Kristus, yaitu yang terurapi. Dialah Sang Mesias yang dipenuh dengan kerinduan dinantikan kedatangannya. Dan Yesus adalah Sang Mesias yang sungguh hadir di dalam muka bumi ini. Kemudian saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga, silsilah ini mau berbicara bagi kita sekarang ini. Kita sadar pada zaman itu budaya patriarki masih berlaku, di mana laki-laki mendominasi dan kaum perempuan seringkali dianggap kelas 2. Nama dan peranan mereka tidak pernah disebut dan diakui. Tapi saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat dalam silsilah tadi, nama-nama mereka ditampilkan, nama-nama perempuan ditampilkan. Hal ini berarti bahwa Allah memandang laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama. Walaupun mempunyai tugas dan peranan yang berbeda, perempuan sama-sama bernilai di hadapan Allah sendiri. Dan saudara-saudari yang terkasih, yang menarik dalam silsilah tadi, bahwa silsilah tadi juga menampilkan tokoh-tokoh orang-orang yang berdosa. Apa artinya, saudara-saudara yang terkasih? Kenapa orang-orang berdosa juga ditampilkan dalam silsilah tadi?
Saudara-saudari yang terkasih, silsilah ini mau mengajak kita untuk menyadari bahwa kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Kita adalah manusia-manusia yang membutuhkan penyelamatan. Maka saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita memandang lebih benar, lebih suci, memandang rendah orang lain. Karena apa, saudara-saudara yang terkasih? Kalau kita memandang diri benar, lebih suci, lebih tinggi daripada orang lain, yang terjadi adalah konflik. Yang terjadi adalah perpecahan dan permusuhan di mana-mana. Oleh karena itu, Tuhan Yesus melalui silsilah ini mengajak kita, jangan saling menghakimi, tetapi marilah kita saling mendukung, saling meneguhkan, saling memberikan semangat. Marilah kita dalam masa Advent ini, baik di dalam keluarga kita masing-masing, bagaimana sikap saya sebagai seorang suami memandang istri dan memandang anak-anak. Bagaimana seorang istri memandang suami dan juga anak-anak. Apakah kita saling terbuka satu sama lain, mau berdialog, mau terbuka dengan jujur, saling menghargai, saling mengampuni satu dengan yang lain? Ataukah kita masih bertahan dalam ego kita masing-masing, dalam kesombongan kita masing-masing? Mari saudara-saudari yang terkasih, masa Advent ini mengajak kita untuk bertobat. Kita mohon rahmat Tuhan sendiri, agar Tuhan sendiri membersihkan hati kita dari segala kesombongan, dari segala keangkuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, biarkanlah Yesus lahir di dalam hati kita masing-masing. Biarkanlah Yesus sungguh mengubah hati kita masing-masing, sehingga kita saling mengampuni, saling menghargai, lebih mencintai satu dengan yang lain. Dengan demikian, Yesus Kristus sungguh lahir di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam lingkungan kita masing-masing. Sang penyanyi tampak keren, walau pakai topi dari kardus. Mari hayati masa Advent, bersihkan hati, sambut Yesus Kristus. Pemirsa dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 30 menit telah kita lalui dengan sukacita dalam pujian dan renungan. Kini marilah kita mohon berkat Tuhan atas hari ini. Saya, Suster Maria Vincentia SFS, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan dalam mimbar agama Katolik. Tuhan Yesus memberkati.